kamu pernah memikirkan hal-hal atau kejadian yang sudah lalu namun tetap saja terpikirkan hingga hari ini? Atau cemas dengan kejadian yang belum saja terjadi? Jika pernah, mungkin kamu mengalami yang namanya overthinking. Overthinking adalah salah satu kondisi di mana kita terlalu memikirkan sesuatu hal yang sudah terjadi secara terus-menerus dan juga khawatir akan masa depan yang belum tentu terjadi. Menurut Amy Morin, overthinking terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah ruminating about the past and worrying about the future. Ruminating about the past ataupun ruminasi adalah kecenderungan seseorang untuk memikirkan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau dan itu masih dipikirkan hingga hari ini dan menjadi beban pikiran bagi mereka. Sedangkan worrying about the past adalah salah satu kekhawatiran seseorang untuk memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Ada 5 tanda seseorang mengalami overthinking. Yang pertama, mengingat hal-hal yang memalukan di dalam kepalanya secara terus-menerus. Misalnya ketika kita melakukan kesalahan dan kesalahan kita ditertawakan oleh orang lain, kita terus-terusan mengingat hal tersebut hari demi hari dan bahkan itu membuat kita berpikir bahwa mereka sangat tidak menyukai kita ataupun mereka akan ilfil terhadap kesalahan yang sudah kita lakukan. Yang kedua, kita menghabiskan waktu untuk memikirkan maksud tersembunyi dari perkataan ataupun perbuatan seseorang. Misalnya ketika seseorang memberikan sindiran kepada kita ataupun melakukan perbuatan yang sangat tidak mengenakan bagi kita, maka kita memikirkan apa ya maksud mereka melakukan seperti itu dan apa ya maksud mereka mengatakan seperti itu. Sehingga kejadian-kejadian itu membuat pikiran kita menjadi negatif dan bahkan itu membuat fokus kita menjadi pecah. Yang ketiga, ketika kita melakukan percakapan dengan orang lain, kita terlalu memikirkan apakah hal ini pantas untuk kita katakan ataupun tidak pantas untuk kita katakan. Bahkan setelah percakapan ini terjadi, kita masih terus-terusan memikirkan apakah itu menyakiti hati mereka atau bahkan tidak menyakiti hati mereka. Ciri yang keempat adalah seseorang yang mengalami overthinking terus-menerus mengingat kesalahan yang mereka lakukan. Bukannya malah cenderung memperbaiki kesalahan mereka, tetapi mereka hanya fokus memikirkan dan mengingat-ingat kesalahan yang sudah mereka lakukan. Ciri yang kelima adalah menghabiskan waktu untuk khawatir terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, seperti perkataan dan juga perbuatan orang lain. Lalu, bagaimana cara mengatasi overthinking? Yang pertama, keep the focus on problem solving. Jadi kita harus memikirkan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah yang sudah kita alami. Bukan malah terus-terusan hanya memikirkan permasalahan ataupun kejadian yang sudah lalu. Tetapi kita harus memikirkan bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut sehingga bisa lebih baik lagi. Ciri yang kedua adalah schedule time for reflection. Kamu harus menyediakan waktu kamu minimal 20 menit per hari untuk melakukan refleksi terhadap diri kita. Apakah kita sudah melakukan yang namanya overthinking ataupun tidak. Cara yang ketiga adalah learn mindfulness skills. Coba pelajari kembali skill-skill mengenai mindset, bisa melalui TV ataupun YouTube dan bahkan buku-buku tentang mindset yang akan merubah cara berpikir kita supaya tidak overthinking. Cara yang terakhir adalah change your channel. Untuk mengatasi overthinking ini, kamu juga bisa untuk mengubah kebiasaan dan juga mengubah aktivitasmu. Karena overthinking biasanya muncul karena seseorang kurang produktivitas ataupun mengalami kegiatan yang kurang, sehingga waktunya terbuang dan habis sia-sia untuk memikirkan hal-hal yang di luar kendalinya. Overthinking juga bisa disebabkan karena aktivitas yang monoton ataupun aktivitas yang kita lakukan secara rutin, sehingga membuat otak kita tidak bekerja secara dinamis dan membuat kita menjadi vakum dan bahkan mengalami yang namanya overthinking. Karena itu, simpelnya untuk mengatasi overthinking ini, kamu harus memperbanyak aktivitas dan juga kegiatan kamu sehingga menjadi produktif. Seperti misalnya membaca buku, kemudian olahraga, ataupun bahkan jalan-jalan yang bisa membuat otak